Ya, silakan Kakak Lilik. Ibu Baik, Liliana, silakan. ya, Ya, selamat siang Ya, silakan, semua. Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua, Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Ya, kita mulai mengawali doa yang pertama. Saya mengizinkan angkat doa Padus. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, silakan lanjut. Bapak Ibu, saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Liliana Yoni dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Saya membawa mata pelajaran IPS. Saya lanjutkan bawa materi. Yang pertama ini tentang materi kita, 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, 7 prinsip alur tujuan pembelajaran itu, yang pertama ini tentang sederhana dan informatika. Dan yang kedua, esensial dan konseptual. Yang ketiga itu adaptif dan fleksibel. Yang keempat itu tentang operasional. Yang kelima, merdeka belajar. Tentang 7 prinsip penyusunan aluran tujuan pembelajaran itu. Nah, yang pertama ini ada 6 prinsip. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Nah, operasional aplikatif itu. Dan yang ke-8, yang ke-7, adaptif dan fleksibel. Nah, ada 7 tentang prinsip penyusunan aluran tujuan pembelajaran ini. Yang pertama itu sederhana dan informatif. Nah, informatif ini perumusan ATP dipahami oleh penulisan sendiri maupun penggunaan atau pembacaan. Maka hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambingun atau transfer ganda. Maka untuk penggunaan istilah khusus, penulis dan penyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk globarasium. Nah, yang kedua, tentang eksial dan kontekstual. Tentang eksial dan kontekstual ini memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, ada konteks dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kegiatan atau dunia nyata berupa aktivitas.
maka yang mendatangnya atau menyenangkan dan bermakna. Dan yang ketiga, berkesinambungan. Maka tentang berkesinambungan ini antara fase dan antar tujuan pembelajaran. Antara fase dan antar tujuan pembelajaran ini, maka salingan terkaitan dan merupakan capai secara runtuh, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP yang telah dia ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Antar fase ini penyusunan dilakukan secara kronologis. Dia berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Sebelum saya lanjut, mungkin Bapak Ibu ada tanggapan dari mulai 7 prinsip pembelajaran. Saya mempersilakan Bapak Nober, Bapak Dus, Pak Nober dulu, Ibu. Pak Nobertus dulu baru saya. Terima kasih, Ya. saya kembalikan Ibu. Silakan Bapak Nober, mungkin ada tanggapan dari 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baik, Ibu Leliana Yoni. Saya belum paham betul tentang... Aktifkan kameranya Pak Nober, kalau bisa aktifkan kameranya Pak. Sudah aktif ini Pak. Bagaimana Ibu Leli? Ya, Sudah aktif? Bapak Nober, silakan. Baik. Lanjutkan Pak Nober, lanjutkan. Oke, Pak Paul, selaku Kepsek SMP Santo Paulus mungkin ini orang ini. Baik, untuk Ibu Lelik, saya ini belum paham betul tadi di prinsip penyusunan alur tujuan ini di yang ketiga mungkin itu tadi tentang berkesinambungan, bukan berkesinambungan tadi yang Ibu Lelik katakan. Jadi di situ antara fase dan antara tujuan pembelajaran yang saling terkait ini. Jadi maksudnya ini seperti apa itu saling terkaitnya antara dari antara fase yang satu sampai dengan fase yang lain. Saya belum pahami bagaimana itu terkaitan antara satu fase dengan fase yang lain. Baik, itu saja Ibu Leli, saya kembalikan. Silakan Ibu Lelik. Terima kasih Pak Nober tentang kebersinambungan itu tadi tentang antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkaitan. Ya. Antar fase ini dan antar tujuan pembelajaran antara pembelajaran ini dia mencapai secara runtuh atau sistematis dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Ya, bagaimana Pak Nober? Baik, Bu Lelik, di sini saya cukup mengerti keterkaitan antara fase dengan tujuan pembelajaran. Di situ padahal secara sistematif Ibu ya. Secara sistematif keterkaitan antara fase dengan
tujuan pembelajaran. Baik, di sini saya sedikit paham ini tentang keterkaitan antara fase dengan tujuan pembelajaran. Itu saja, saya kembalikan kepada Ibu Lelik. Mungkin ada yang tanggapan yang lain, Pak Dus? Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini ada mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya, satu pertanyaan ya terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Pak Dus, suaranya tidak dengar. Pak Gode Ardus, Ibu Lelik bilang suaranya tidak dengar itu. Pak Ardus, suaranya tidak jelas Pak Ardus. Kevalan jaringan mungkin Pak Ardus ini. Oke, lanjut saja Ibu Liliana. Pak Ardus kayaknya terlempar. Oh ya, aktif lagi. Silakan Pak Ardus. Baik, saya ulang lagi. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran? Ya, mungkin itu saja Ibu Yoni. Ya, saya persilakan. Halo Pak Dus, coba ulang itu. Ya. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran? Sudah jelas Ibu Yoni? Iya. Sudah jelas? Atau saya perlu ulang lagi? Coba ulang dulu. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran? Baik, terima kasih Pak Dus. Hal-hal prinsip dari alur penyusunan tujuan pembelajaran itu, mungkin yang pertama itu tentang alur tujuan pembelajaran itu, suatu tujuannya kita ingin belajar supaya menjadi atau ingin dalam pembelajaran sistem pembelajaran tersendiri. Misalnya integrasi secara sistematis itu. Bagaimana Pak Dus? Ya, mungkin itu saja ya. Jadi Mantap Kakak Lilik, mantap. Ya. Terima kasih Ibu Lilik, materinya luar biasa sekali. Nah, saya lanjutkan materi itu yang terakhir. Ya, lanjutkan Ibu, lanjutkan. Yang ada dua itu yang belum apa itu tentang mengoptimal 3 aspek kompetensi. Nah, 3 optimal aspek kompetensi itu, pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahap kognitif. Atau mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, secara dimensi pengetahuan,
faktual konseptual ini proseduralnya metakognitif atau pengoptimal. Juga dilakukan pada pembunuhan kecakapan hidup. Pembunuhan kecakapan hidup ini atau kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, serta P3 itu, yang pertama itu beriman, berkebineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu ada 3 dari pengoptimalan 3 aspek kompetensi itu. Nah, kemerdekaan yang berikutnya tentang merdeka belajar itu. Merdeka belajar itu prinsip utamanya penyusunan alur tujuan pembelajaran itu adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain. Pemahaman istilah merdeka belajar antara lain itu ada 3. Yang pertama, merdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada arah akademisi dan bertanggung jawab secara moral. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua di situ memfasilitas dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya atau kecepatan belajar, gaya, dan minat. Dan yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru itu dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan yang berikut itu tentang operasional dalam aplikatif. Operasional dalam aplikatif itu dengan rumusan ATP itu aluran tujuan pembelajaran itu, dia memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh. Nah, yang dapat dia menjadi acuan operasional itu yang aplikatifnya untuk merancangi modul ajar. Dan yang ketiga adaptif, dan yang berikut adaptif dan fleksibel. Nah, adaptif dan fleksibel ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik antar siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta dia mempertimbangkan lokasi, waktu, dan relevasi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, yakni interkurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Sudah, Ibu? Ya, sudah. Mungkin ada yang tanggapan ini yang berkaitan dengan optimal 3 aspek kompetensi. Silakan, Kakak Milan, silakan.
mungkin. Baik, Ibu Lelik. Ibu Lelik, Iya. untuk sementara dari saya tidak ada tanggapan. Mungkin dari Ibu Melania ini, karena mereka masih berusaha, mungkin dia mau memberikan tanggapan itu. Baik, terima kasih Ibu Lelik. Halo Ibu Liliana. Halo. Halo, Bapak Ibu. Sebelum kita menutup presentasi ini, saya memberikan kesempatan masukan dari Pak Carson. Ya, baik. Terima kasih Ibu Liliana. Sebelum saya mungkin masih ada Ibu Melania tadi. Halo Ibu Melania. Bisa dengar suaranya Ibu Melania? Tidak dengar, Pak. Ibu Melan mungkin terlempar, Pak. Oh, begitu ya? Oke. Iya, iya. Baik. Yang saya mau tanggapi untuk aspek pengoptimalan 3 aspek kompetensi dengan Merdeka Belajar. Baik, dalam penyusunan tujuan pembelajaran tentunya prinsip yang tidak kalah penting juga adalah 3 aspek kompetensi, di mana di dalam tujuan pembelajaran itu harus memuat aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang tidak kalah penting juga dalam pengoptimalan 3 aspek kompetensi ini adalah kemampuan guru dalam memilih kata kerja operasionalnya. Jadi untuk 3 aspek ini pemilihan kata kerja operasionalnya juga itu harus tepat. Yang kedua, Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar ini sebenarnya 11-12 dengan pendidikan karakter dalam ke-13 kemarin, di mana di dalam rumusan tujuan pembelajaran itu kita juga harus menyertakan karakter-karakter yang kita inginkan dicapai oleh siswa. Nah, dalam Merdeka Belajar ini tentunya hal-hal itu juga kita upayakan ada selama proses pembelajaran. Jadi yang pertama misalnya di situ siswa harus berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Jadi di sini kita memerdekakan siswa dalam berpikir, bukan berarti sebebas-bebasnya, ya, tetapi siswa ini kita mulai atau kita bimbing berdasarkan kemampuan awalnya dia. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa. Jadi tentunya dalam tujuan pembelajaran ini sebisa mungkin atau semaksimal mungkin guru itu memuat atau menuliskan tujuan pembelajaran yang dalam operasionalnya harus meningkatkan kreativitas siswa. Jadi keunikan siswa secara pribadi itu tentunya harus diperhatikan oleh guru, karena dalam Merdeka Belajar ini guru harus kaya akan gaya belajar dan metode belajar. Jadi di dalam satu kelas saja seorang guru bisa mengajar dengan 3 atau 4 metode sekaligus. Ya, jadi tentunya ini kita pertimbangkan dengan keunikan siswa masing-masing. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru. Jadi tentunya dalam tujuan pembelajaran juga harus jelas peran guru di situ, tentunya sebagai fasilitator di dalam kelas ya harus dimaksimalkan. Jadi sekian saja tanggapan dari saya kembalikan ke Ibu Liliana. Terima kasih dan saya kembalikan. Iya, terima kasih atas masukan luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Carson. Tidak ada suaranya Ibu Lili? Ya, terima kasih atas masukan.
Terima kasih atas Ibu Leli. masukan. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Carson. Pak Nober. Halo, Pak Paul. Ya, Pak Ibu Paul. Leliana. Suaranya belum muncul, Ibu Leliana. Bagaimana suara muncul? Pak Paul. Halo? Halo, Pak Paul. Ya, mungkin karena kendala jaringan ya. Iya, mungkin jaringan di sini, Pak Paul. Halo, Pak Paul. Selamat pagi. Ibu Liliana. Halo. Halo, Pak Paul. Pak Nober bisa dengar suara saya, Pak Nober? Bisa, Pak. Bisa. Halo? Ya, halo. Bisa, Pak. Pak Nober bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Saya sudah dengar dengan jelas suaranya Bapak. Oh, Ibu Liliana bisa dengar Ibu Liliana? Sudah jelas di sini, Pak. Oh ya, Ibu Liliana, sekian saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan Ibu Liliana. Ya, terima kasih. Terima kasih atas masukan luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Carson. Sama-sama, Ibu. Ya. Baik, Pak Paul. Pak Paul. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi dari saya pembekalan yang diberikan oleh Bapak itu sangat luar biasa. Tapi di sini saya mau tanya, ada satu tadi saya dengar itu Pak Paul, kata 11-12 itu apa maksudnya itu Pak Paul? 11-12 itu tadi. Baik. 11-12 di sini maksud saya pada kurikulum sebelumnya kita mengenal tentang pendidikan karakter. Jadi sekarang kita kenal tentang Merdeka Belajar, di mana kita juga di sini memperhatikan karakter-karakter siswa. Jadi mirip-mirip begitulah Pak maksud saya. Oh, mirip-mirip maksudnya 11-12 ya Pak ya? Iya Pak, terima kasih. Saya Oke, kembalikan baik, ke Ibu Liliana. Lanjutkan Ibu Liliana. Atau materinya sudah selesai Ibu Liliana? 7 prinsipnya sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, berarti langsung ke penutup saja Ibu. Ya, baik. Sebelum kita menutupi presentasi ini, kita kembali lagi mengawali dengan kita kembali lagi mengawali penutup dengan doa. Yang mengangkat doa ini saya mempersilakan Pak Nobertus. Baik, terima kasih kepada Ibu Lelik yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menutupi ya kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Baik Bapak Ibu, saya ajak kalian untuk menutupi kegiatan kita pada pagi hari dengan doa. Jadi izinkan saya untuk membawakan doa ini secara Katolik. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Lelik. Ya, terima kasih Pak Nober. Baik, Ibu Lelik. Saya kembalikan ke Bapak